بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والشكر لله والصلاة والسلام على أفضل رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه أما بعد اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين اللهم ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما واجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده معصوما يا أرحم الراحمين. Puja dan puji syukur kembali kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada malam ini dengan inayah Allah dan petunjuknya diringankan langkah kita untuk kembali menghadiri kajian ini adalah kajian yang menjadi perhatian Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu al-imanu biyaumil qiyamah, beriman kepada hari kiamat. Kenapa saya katakan bahwa ini menjadi perhatian Nabi? Sebab bila kita tengok dakwah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, 13 tahun Nabi berdakwah di Mekah. Maka bila disimpulkan ajaran yang disampaikan Nabi dalam periode Makkiyah tersebut, itu bisa dikatakan hampir semua berbicara tentang al-imanu billah dan al-imanu biyaumil akhir, yaitu keimanan kepada Allah dan keimanan kepada hari akhirat. Karena itu di banyak hadis kita jumpai Nabi kita selalu menyandingkan al-imanu billah dengan al-imanu biyaumil akhir. Salah satu contoh hadis yang masyhur misalnya, kata Nabi, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhirat, maka hendaklah dia mengatakan yang baik-baik. Kalau tidak, dia. Itu penyandingan al-imanu billah dan al-imanu bil yaumil akhir. Di hadis lain Nabi juga mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah." Mereka yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhirat, muliakanlah tamunya. Singkatnya sekalian, ini selalu disandingkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam nasihatnya. Ini maksud saya bahwa ini tadi menjadi perhatian Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ditambah tentu keadaan orang-orang Quraisy saat itu yang memang tidak percaya kepada hari akhirat. Itu penyebabnya kenapa ayat-ayat Makkiyah banyak berbicara tentang hari kiamat. Karena itu kajian ini kita bahas dia dari sisi ilmiah
artinya dari segi keilmuan. Dan yang lebih penting dari itu adalah tujuannya untuk menambah keyakinan kita kepada hari yang akan kita hadapi ini. Yang tujuannya ini adalah untuk memperbaiki kualitas keimanan kita kepada Allah dan untuk memudahkan kita menambah kebaikan-kebaikan kita sebagai bentuk persiapan kita menghadapinya. Karena ini adalah satu kepastian yang akan dilewati oleh siapapun. Di pertemuan-pertemuan kita sebelumnya, kita sudah berbicara tentang hari kebangkitan dengan beberapa permasalahannya, dan insyaallah kajian ini akan kita sambung. Terlebih dahulu tentunya kita bersolawat kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kalau saya tidak salah, kita berhenti di ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa manusia dibangkitkan oleh Allah dari kuburannya masing-masing pada hari kiamat itu dalam keadaan tidak berpakaian, tidak beralas kaki, dan tidak dalam keadaan berkhitan. Kemudian juga tidak membawa apapun. Di hadis lain sekalian, ketika manusia dibangkitkan oleh Allah, mulai dari umat Nabi Adam alaihissalam sampai manusia akhir zaman yang kepada mereka akan dikiamatkan dunia ini, digiringlah mereka, kita bilang, oleh malaikat Israfil ke alam mahsyar. Di salah satu hadis yang saya maksudkan tadi, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahmatullahi alaih, dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa ada Nabi mengatakan bahwa yuhsyarun nasu yaumal qiyamati salasatu asnaf. Ketika manusia digiring ke mahsyar oleh malaikat Israfil, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, keadaan mereka ada 3 macam. Yang pertama, asnafan musyatan, yaitu satu kelompok yang mereka digiring dalam keadaan berjalan kaki. Dan ini sudah kita jelaskan dalam pertemuan yang lalu, bahwa ketika mereka berjalan tidak ada yang kedengaran dari mereka kecuali hentakan kaki mereka. Kemudian kelompok kedua, kata Nabi, asnafan rukbana, mereka adalah kelompok yang dikiring oleh malaikat dalam keadaan menunggangi kendaraan-kendaraan mereka. Tapi kendaraan di sini adalah kendaraan yang disiapkan oleh Allah untuk mereka nih. Sampai kata para ulama, kaki mereka itu saat itu tidak akan menginjak bumi yang telah Allah ganti dengan bumi yang lain. Sebagaimana disebutkan dalam firman Allah, yauma tubaddul ardu ghairal ardi was samawat. Pada hari itu bumi diganti, ditukar. Begitu juga langit dengan bumi dan langit yang lain. Dan kelompok yang ketiga, kata Nabi, mereka yang berjalan digiring oleh malaikat
tapi yamshuna ala wujuhihim, mereka berjalan dengan mukanya. Wa haula'il kuffar, dan mereka itu adalah orang-orang kafir. Kemudian di kelompok kedua, karena kelompok pertama sudah kita jelaskan, di kelompok kedua ini kita bilang akan ada yang akan digiring ke alam mahsyar dalam keadaan mengendarai kendaraan yang disiapkan oleh Allah. Dan ini sesuai dengan firman Allah dalam Taha, wa yawma nahsyurul muttaqina ila ar-rahmani wafda. Pada hari itu kami akan giring ya orang-orang yang bertakwa kepada yang Maha Rahman, wafdan, kata para ahli tafsir, ay rukbanan, dalam keadaan mengendarai kendaraan yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka ini, kata Nabi, begitu mereka bangkit dari kuburannya masing-masing, mereka sudah disambut oleh para malaikat. Mereka disambut dengan ucapan-ucapan yang membuat mereka bahagia. Dan ini sesuai dengan firman Allah, innal muttaqina fi maqamin amin. Sesungguhnya orang bertakwa itu nanti mereka dalam keadaan tenang. Tidak ada sedikit pun ketakutan di hati mereka pada saat itu, sebab mereka disambut oleh malaikat-malaikat Allah dengan kendaraan-kendaraan yang sudah disiapkan, dengan ucapan-ucapan yang memuaskan, menyenangkan hati. Dan ini dijelaskan Allah juga dalam Fussilat. Allah mengatakan, la takhafu wa la tahzanu, jangan kalian takut, jangan kalian sedih. Ini saat mereka dibangkitkan, disambut oleh malaikat dengan kata-kata ini. Jangan kalian takut. Sesuatu yang kita takuti adalah sesuatu yang akan kita hadapi. Wala tahzanu, dan jangan kalian bersedih. Dan sesuatu yang kita sedihkan adalah sesuatu yang kita tinggalkan. Kemudian kata Allah lewat perantaraan malaikat, wa abshiru bil jannah, bergembiralah kalian dengan surga, bima kuntum tu'adun, yang telah dijanjikan untuk kalian. Inilah sambutan malaikat, sehingga orang-orang bertakwa saat itu bertanya, man antum, siapa kalian nih? Kemudian dijawab lagi oleh malaikat, nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kami ini adalah kawan-kawan kalian, penolong-penolong kalian di dunia dulu, wa fil akhirah, dan di akhirat. Ya, nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Ini ucapan malaikat menyambut mereka, sehingga mereka inilah kelompok yang digiring oleh Allah, dan kaki mereka tidak menyentuh ya padang mahsyar saat itu. Ini adalah kemuliaan bagi orang-orang yang bertakwa, kemuliaan dari Allah untuk mereka. Kenapa? Karena mereka inilah orang-orang yang memang mempersiapkan diri di dunia ini untuk menghadapi hari ini. Karena itu ketika Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ditanya dia, apa yang dimaksud dengan takwa dan siapa yang dimaksud dengan orang-orang muttaqin, salah satu jawaban beliau radhiyallahu anhu adalah mereka yang
mempersiapkan yaumur rahil, mempersiapkan perjalanan panjang ini. Itulah dia hari kiamat atau hari kebangkitan. Makanya Bapak sekalian, salah satu ucapan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dia bilang, kalau satu saja, dia bilang, aku tahu dari solat yang kulakukan itu diterima Allah, maka tidak akan ada lagi yang kupentingkan, dia bilang. Aku tidak akan sibuk dengan apapun bila satu dari solatku itu dan ku ketahui itu diterima oleh Allah. Ditanya sahabat lain, kenapa seperti itu? Kata Ali bin Abi Thalib, bukankah Allah mengatakan dalam Quran, innama yataqabbalullahu minal muttaqin, hanya saja Allah hanya menerima amalan itu dari orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau satu solat saja diterima oleh Allah dari solat yang kulakukan, maka maknanya saya sudah digolongkan kepada orang-orang bertakwa. Dan orang-orang bertakwa inilah yang akan disambut oleh malaikat kedatangannya, tentunya setelah kebangkitan mereka, dan mereka pun menaiki kendaraan-kendaraan yang disiapkan untuk mereka menuju padang mahsyar. Dan mudah-mudahan insyaallah kita termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Adapun kelompok ketiga, mereka yang berjalan, kata Allah, menuju padang mahsyar itu, tapi dalam keadaan terbalik. Mereka berjalan dengan mukanya. Maknanya mukanya ke bawah, kakinya ke atas. Sehingga sahabat tercengang dan bertanya, bagaimana mereka berjalan seperti itu ya Rasulullah? Karena menurut akal pikiran kita, tidak mungkin orang berjalan dengan mukanya. Makanya mereka bertanya ke Nabi. Tapi apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ini batuk tidak sembuh-sembuh mulai dari umrah sampai sekarang, Pak. Makin masuk malam makin gatal ya. Jadi mohon maaf. Saya itu minum dulu. Jangan bikin ngantuk pula ya. Baik. Ditanya para sahabat, bagaimana mereka berjalan dengan wajahnya ya Rasulullah? Kata Nabi, kalau Allah menciptakan mereka ketika mereka di dunia berjalan dengan kakinya, tentu Allah sanggup, mampu menjadikan mereka pada hari kiamat berjalan dengan mukanya. Itu jawaban Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan ini sesuai dalam salah satu ayat, ya, bahwa wa nahsyuruhum yaumal qiyamati ala wujuhihim summan wa umyan, summan wa bukman wa umyan, kata Allah. Pada hari itu nanti akan kami giring orang-orang kafir itu ke padang mahsyar dalam keadaan terbalik. Maknanya mereka berjalan dengan mukanya. Karena itu ini bukan masalah
Sebab bila Allah subhanahu wa ta'ala yang mampu menciptakan mereka berjalan dengan kakinya, tentu bagi Allah juga mudah menjadikan mereka berjalan dengan wajahnya. Ini bentuk penyiksaan untuk mereka, karena muka-muka inilah dulu yang berpaling dari kebenaran, berpaling dari dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muka ini pula lah dulu yang selalu menunjukkan ketidaksenangan terhadap Nabi. Muka-muka mereka itulah yang tidak senang terhadap dakwah Rasulullah, sehingga mereka ini dibuat siksanya dalam keadaan seperti itu. Begitulah kata Nabi dalam riwayat Tirmizi, keadaan manusia digiring ke alam mahsyar. Kemudian sampailah mereka ke alam mahsyar. Dan alam ini dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Muslim yang diriwayatkan oleh Sahal As-Sa'idi, bahwa Nabi mengatakan bahwa alam mahsyar itu adalah alam yang terbuat dari, kata Nabi, dari perak. Tanahnya itu bayda, putih, kaqurshatin naqi, diterjemahkan para ulama seperti putihnya roti yang tidak bercampur dengan apapun. Begitu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bumi mahsyar ini. Di sanalah nanti digiring seluruh manusia oleh malaikat Israfil. Tidak ada satupun di antara manusia yang banyak itu yang terlambat atau memisahkan diri atau lari dari giringan malaikat Israfil. Kemudian sesampainya mereka di alam mahsyar tersebut, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuduna syamsu, maka matahari pun didekatkan oleh Allah kepada manusia saat itu ala qadri mil, seukuran 1 mil. Dan tentunya ini alam ghaibiyah yang kita tidak tahu hakikatnya, sekalian. Tapi Nabi mengatakan dalam hadis Miqdad ibnul Aswad radhiyallahu anhu bahwa didekatkan matahari itu ada ala qadri mil min ru'usin nas. Matahari itu didekatkan seukuran mil di atas kepala mereka saat itu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, maka di antara manusia ada yang keringatnya sampai lututnya. Kemudian di antara mereka ada yang keringatnya itu sampai ke bagian tengahnya, bagian pinggangnya. Dan di antara mereka ada yang sampai ke bahagian mukanya. Dan Nabi ketika menjelaskan hadis ini, kata rawi, Nabi membuat tangannya seperti ini. Maknanya keringat itu sampai ke muka mereka. Bahkan ada yang tenggelam dengan keringatnya. Tentu ini, kata para ulama, seukuran atau sebanding dengan amal mereka atau kejahatan serta dosa mereka. Karena nanti akan ada manusia yang aman dari huru-hara ini, tidak akan merasakan sedikit pun tentang kedahsyatan matahari. Karena sudah kita juga pelajari di pertemuan kita yang lalu bahwa nanti akan ada 7 golongan,
yang pada hari itu akan dinaungi oleh Allah, yang mana tidak ada naungan pada hari itu kecuali naungannya, yang sudah kita jelaskan pada saat itu. Beginilah sekalian keadaan kita nanti di akhirat. Maka orang akan mandi dengan keringatnya, akan tenggelam dengan keringatnya, akan basah dengan keringatnya, menunjukkan dahsyatnya suasana saat itu. Pada saat itulah datang kedahsyatan yang lebih parah dari apa yang dialami sesampainya manusia dalam mahsyar, yaitu digiringnya dan didatangkannya neraka Jahannam, sesuai dengan firman Allah dalam Al-Fajr, kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa waji'a yawma idzin bi jahannam. Maka pada saat itu ditariklah neraka Jahannam, dan ini disaksikan oleh seluruh makhluk. Di riwayat Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yu'ta bi jahannam, didatangkanlah neraka Jahannam ke alam mahsyar, di tempat berdirinya seluruh manusia. Kata Nabi, laha sab'una alfa zimam, neraka Jahannam ini mempunyai 70.000 zimam. Zimam ini rantai penariknya. Bayangkan bagaimana dahsyatnya neraka Jahannam tuh. Dia ditarik lewat rantai yang jumlahnya itu kata Nabi 70.000 rantai. Dan setiap rantai, dan setiap satu rantai, Pak, di sana ada 70.000 malak. Di sana ada 70.000 malaikat yang menariknya. Kau tengok, 70.000 rantai. Tapi dalam satu rantai di sana ada 70.000 malaikat penarik neraka Jahannam itu. Dan semua itu disaksikan oleh seluruh manusia saat itu. Dan kata para ulama, neraka Jahannam itu huru-hara apinya itu kedengaran, ya, menggelegak, ya. Dan saat itu manusia betul-betul dalam keadaan takut yang luar biasa, sampai di antara mereka, di sini kata para ulama, salah satu keadaan di mana manusia boleh berbicara antara satu dengan yang lain, ya, karena memang saat mereka menyaksikan neraka Jahannam seperti itu, ditambah ada yang mandi dengan keringatnya, matahari yang hanya seukuran 1 mil dari kepala mereka, maka manusia pun takut, sehingga antara satu dengan yang lain mengatakan bahwa mana orang-orang terhormat, mana orang-orang besar, supaya kita minta tolong kepada mereka agar kita dipercepat dalam urusan ini. Sehingga kata Nabi SAW, sekelompok orang mengatakan kepada yang lain,
agar mendatangi Adam alaihi salam. Dan ini yang disebut dengan hadis syafaat. Makanya di dalam hadis yang panjang Rasulullah SAW bercerita, maka manusia pun saat itu datang menjumpai Adam. Mereka mengatakan, "Ya Adam, wahai Adam, anta abul bashar, kau ini adalah bapak seluruh manusia. Engkau diciptakan Allah dengan tangannya. Allah perintahkan malaikat sujud kepadamu." Dipuji dulu, disebutkan dulu oleh manusia saat itu, kata Nabi, keutamaan Adam alaihissalam dari makhluk yang lain. Setelah diucapkan seperti itu kepada Adam, manusia saat itu mengatakan kepada Adam, "Isfa' lana." Mintakanlah, mohonkanlah syafaat kepada Tuhanmu untuk kami. Engkau sudah tahu bagaimana keadaan kami, apa yang kami alami ini. Tapi apa kata Adam alaihissalam? "Innallaha qad ghadiba al-yawma ghadban shadida." Sesungguhnya Allah pada hari ini telah murka dengan semurka-murkanya, yang memang Allah tidak pernah murka sebelumnya seperti ini, dan tidak akan pernah murka sesudah ini. Baru dia sebutkan, maksudnya Adam alaihissalam, baru dia sebutkan kesalahannya, bahwa Allah memerintahkanku dulu agar tidak mendekati sebuah pohon di dalam surga. Fa'asaituhu, tapi aku mendekatinya. Karena itu aku tidak berani dan tidak mampu untuk itu. Kemudian akhir kata dari Adam, "Nafsi, nafsi." Urus kalianlah urusan kalian, aku akan mengurus urusanku sendiri. Itulah kira-kira makna hadis tentang ucapan Adam alaihissalam. Kemudian Adam kata, "Idhabu ila ghairi." Pergilah kalian, cari yang lain. Kata Adam alaihissalam, "Idhabu ila Nuh." Datanglah kalian ke Nuh. Maka seluruh manusia saat itu datang ke Nuh alaihissalam. Dan mereka juga mengatakan kepada Nuh, "Ya Nuh, engkau ini adalah Rasul Allah pertama di muka bumi." Itu kata manusia saat itu. Engkau sudah tengok bagaimana keadaan kami sekarang. Engkau sudah tengok apa yang kami alami. Mohonkanlah kepada Allah syafaat. Tapi apa kata Nuh alaihissalam? Dia menyebutkan apa yang kurang dari dirinya, yaitu bahwa ada dari keluarganya yang tidak beriman. Dalam satu riwayat disebutkan bahwa aku dulu mempunyai doa, dia bilang, dan doa itu telah kumintakan kepada Allah terhadap umatku di dunia dulu, sehingga aku tidak punya kesempatan untuk itu lagi. Karena itu, idhabu ila ghairi, pergilah kalian kepada yang lain. Kemudian dia menunjukkan agar manusia saat itu pergi kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, dan dia mengatakan, "Nafsi, nafsi." Urus kalianlah urusan kalian, aku akan mengurus urusanku sendiri. Maka orang-orang saat itu pun datang ke Ibrahim
dan berkata dengan perkataan yang sama kepadanya, seperti yang diungkapkan orang-orang saat itu kepada Adam dan Nuh alaihissalam. Tapi apa kata Ibrahim? Dia mengungkapkan kesalahannya, Pak, di dunia. Apa kesalahannya? Aku pernah sekali berbohong dalam hidupku, dia bilang. Kapan itu? Saat dia datang ke Mesir untuk memohon bantuan ke Raja Mesir. Sebab Syam saat itu dilanda musim kemarau, sehingga tanaman mereka mati, hewan ternak mereka juga seperti itu, dan keadaan manusia saat itu kekurangan makanan. Dan Ibrahim bersama istrinya Sarah berangkat ke Mesir dan ingin memohon bantuan kepada Raja Mesir. Tapi Raja Mesir saat itu terpukau dengan kecantikan Sarah, dan dia bertanya, siapa wanita yang di sampingmu? Kata Ibrahim alaihissalam, hiya ukhti, dia adalah adikku, saudariku. Tapi dalam hati Ibrahim fil Islam, saudari se-Islam. Sebenarnya tidak, ini bukan ucapan tipu, bukan bohong ini. Tapi bagi seorang nabi ini satu kesalahan. Iya, satu kesalahan. Dan itu yang dia ungkapkan. Aku pernah berbohong sekali dalam hidup, berbohong 3 kali dalam hidupku. Yang pertama itu. Yang kedua, ya ketika dia mengatakan kepada kaumnya bahwa ketika kaumnya menuduhnya menghancurkan berhala-berhala yang mereka sembah, dia mengatakan bahwa yang menghancurkan itu adalah berhala yang paling besar itu, kan dia bilang. Nah, ini salah satunya, Pak. Sehingga dia mengatakan, aku tidak layak memintakan itu, dan pergilah kalian kepada yang lain. Baru dia katakan nafsi. Dan orang-orang pun saat itu menuju Musa alaihissalam dan meminta dengan permintaan yang sama, Pak, kepada Musa. Tapi Musa juga mengatakan, aku pernah punya kesalahan. Apa kesalahan Musa? Ya, ketika seorang dari kalangan Bani Israel bergaduh dengan seorang penduduk asli Mesir dari suku Qibti, kemudian orang yang satu suku dengan Musa meminta tolong kepadanya, sehingga dia menampar penduduk asli Mesir tersebut dan mati. Dan ini alasan Musa alaihissalam, sehingga dia malu memintakan itu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dia bilang, idhabu ila ghairi, pergilah kalian kepada yang lain. Dia bilang nafsi. Maka orang-orang pun saat itu berangkat ke Isa alaihissalam. Isa juga seperti itu. Dia katakan nafsi, cuman dalam riwayat dia tidak menyebutkan apapun, seperti alasan-alasan nabi-nabi yang tadi. Cuman dia mengatakan izhabu ila Muhammad. Maka orang-orang pun saat itu datang ke Nabi kita
Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi pun mengatakan ke mereka, Nabi bilang, ana laha, ana laha, ana laha. Saya akan memintakannya, saya akan memintakannya, saya akan memintakannya. Ini yang disebut dengan syafa'atul uzma atau syafa'atul kubra. Ini yang disebut dengan syafa'atul uzma atau syafa'atul kubra. Dan syafaat ini dikatakan dia uzma, syafaat yang agung, atau syafa'atul kubra, syafaat besar, karena syafaat ini dirasakan oleh siapapun. Syafaat ini tidak hanya dirasakan oleh umatnya saja. Dia tidak dirasakan oleh orang-orang beriman saja, tapi syafaat ini dirasakan oleh seluruh makhluk. Makanya dikatakan syafaat di syafaatul uzma. Ketika Nabi sudah menyanggupinya, Bapak sekalian, Nabi sendiri bercerita, maka aku pun menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian aku pun memuji Allah dalam keadaan sujud. Jadi Nabi tidak langsung minta, tapi Nabi sujud dan memuji Allah dengan pujian yang panjang. Kemudian setelah Allah Subhanahu wa ta'ala melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memujinya dalam keadaan sujud, maka Allah pun mengatakan ke Rasulullah, ya Muhammad, irfa' ra'saka, bangunlah, bangkitlah engkau dari sujudmu. Sal tu'ta, mintalah apa maumu, pasti akan diberi. Terakhir, syafa' tu syafa', bila engkau ingin memberikan syafaat, maka berilah. Dan inilah Bapak sekalian yang disebut dengan maqaman mahmuda dalam satu ayat di surah Al-Isra, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ay yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Kata Allah, wa minal laili, dan sebahagian dari malam itu, fatahajjat bihi, bertahajudlah engkau Muhammad, bangunlah, sembah Tuhanmu, nafilatan laka, sebagai tambahan untukmu. Baru kata Allah, asa ay yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda, agar Allah menempatkanmu di tempat mahmudan, yang terpuji. Hampir seluruh ahli tafsir mengatakan bahwa maqaman mahmuda ini adalah satu kehormatan yang diizinkan oleh Allah untuk Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, satu-satunya Nabi pilihan yang akan memintakan syafaat kepada Allah. Dan syafaat ini
akan dirasakan oleh seluruh makhluk. Makanya kita katakan tadi syafaat ini disebut dia syafaatul uzma. Ini dia akhir dari ketakutan manusia saat itu, ya, ketika mereka sampai di mauqif atau tempat berdiri mereka di padang mahsyar. Di riwayat lain disebutkan, di riwayat Bukhari dan Muslim, saat Allah mengatakan kalimatnya, ya Muhammad irfa' ra'sak, wahai Muhammad, bangunlah engkau, angkat kepalamu, mintalah pasti diberi, berilah syafaat, engkau diizinkan memberikannya. Di riwayat lain disebutkan bahwa ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rabbi ummati ummati, dia bilang, ya Allah, umatku umatku. Ini menunjukkan sekalian betapa sayangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Dia tidak mengatakan seperti yang dikatakan para nabi yang lain, nafsi-nafsi. Tapi Nabi mengatakan ana laha, ana laha. Kemudian di riwayat tersebut disebutkan, ya Rabbi ummati ummati. Maknanya Nabi tetap mendahulukan maslahat umatnya, mendahulukan pertolongan kepada umatnya. Karena itu sekalian, ucapan Nabi ini sepatutnya salah satu penambah rasa cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kata para ulama, kalaulah umat ini tahu bagaimana cinta nabinya kepada mereka, pasti mereka tidak akan memaksiatinya, pasti mereka tidak akan mendurhakai perintahnya, pasti mereka akan mencintai sunnahnya. Ya. Kalau mereka tahu bagaimana kadar kecintaan Nabi kepada umatnya, pasti mereka tidak akan mendurhakainya. Itu kata para ulama. Cuman banyak kita yang lupa bagaimana kasih sayang Nabi ini kepada kita, sehingga kita melupakan sunnahnya, ya, menjauhi petunjuknya. Bahkan kadang-kadang kita hidup, ya, jauh dari petunjuk yang telah digariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu Imam Ahmad rahmatullahi alaihi, apa dia bilang? Ma kataftu hadisan, kata dia, tidak kutuliskan sebuah hadis illa, kecuali qad tabbaqtuha, dia bilang, kecuali itu telah aku amalkan, dia bilang. Imam Ahmad namanya punya musnad, Pak. Namanya musnad Imam Ahmad, kumpulan hadis yang dia riwayatkan. Dan jumlah hadisnya berapa? Kata para ulama 40.000 hadis dalam musnad itu, Pak. Dia bilang ma katabtu hadisan, tidak ada
satu hadis pun yang kutulis dalam musnadku itu kecuali itu sudah kuamalkan, dia bilang. Kenapa? Nah, ingin mendapatkan cinta Nabi dan ingin membalas cinta Nabi. Maka dia contohkan dalam satu riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta dibekam oleh seorang sahabat. Maka sahabat itu membekamnya. Kemudian setelah Nabi dibekam, Nabi memberi upah 1 dirham. Maka aku pun meminta dibekam. Kemudian setelah aku dibekam oleh seseorang, aku beri dia 1 dirham. Persis seperti yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini dia. Maka mereka-mereka inilah yang disebut oleh Quran ribbiyun. Okay? Kalimat ribbiyun ini disebutkan dalam salah satu ayat di surah Ali Imran. Tepatnya ketika terjadi peperangan Uhud. Okay? Ketika terjadi di peperangan Uhud, bahwa dalam peperangan itu tersiar kabar bahwa Rasulullah terbunuh. Padahal yang terbunuh saat itu adalah para sahabat. Nah, saya lupa nama sahabat itu yang memang mirip dengan Nabi. Orang-orang Quraisy menduga yang terbunuh itu Nabi. Maka ketika sampai berita kepada para sahabat bahwa Rasulullah telah terbunuh, maka banyak di antara sahabat saat itu yang lari dari medan peperangan untuk menyelamatkan diri. Bahkan di antara mereka ada yang sampai ke Madinah dan hampir meminta perlindungan ke Abi Sufyan yang saat itu masih musyrik. Karena itu turun ayat mengecam mereka. Allah mengatakan, wa ka'ayyim min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyun katsir. Alangkah banyaknya dulu para nabi qatala yang berperang bersama mereka ribbiyun, pengikut-pengikutnya yang banyak. Dalam satu riwayat, dan ini dalam satu qiraat, maksud saya qiraat Ibnu Jarir At-Tabari, dia membaca ayat itu, wa ka'ayyim min nabiyyin qutila ma'ahu ribbiyun katsir. Kalau tadi qatala itu berperang, tapi kalau qutila terbunuh. Bahkan ini yang dikuatkan oleh Ibnu Jarir, sebab keadaan para sahabat lari dari medan perang saat itu karena memang menduga atau sudah yakin Nabi terbunuh. Maka qiraat itu dibaca oleh Ibnu Jarir, qutila, alangkah banyaknya para nabi terbunuh, dan bersama mereka ribbiyun. Yang mau kita garis bawahi Bapak sekalian, walau saya kira ini agak lari dari bahasan kita, tapi begitulah kadang-kadang orang yang berbicara, Pak. Ya. Kadang-kadang muncul pembicaraan yang tak terduga. Ya. Mohon maaf. Baik. Ribbiyun, kata para ulama, itu sama maknanya dengan Rabbaniyun. Apa makna Rabbaniyun? Kan sering kita dengar kata-kata manusia yang Rabbani gitu ya. Dan Rabbani ini nisbah kepada Rabb. Maknanya mereka yang mengikuti petunjuk Allah, petunjuk Tuhan.
Ah, dan ada beberapa pendapat ulama bahwa Rabbaniyun itu satu adalah para ulama. Yang kedua, mudah-mudahan kita masuk di sini, bahwa Ribbiyun atau Rabbaniyun itu adalah mereka yang terus-menerus belajar. Kenapa? Karena Allah mengatakan, bima kuntum tu'allimunal kitaba. Ini adalah ulama karena mereka yang terus-menerus mengajarkan kitab. Wa bima kuntum tadrusun, dan kalian terus-menerus belajar. Dan ini adalah para penuntut ilmu yang mudah-mudahan kita masuk di sini sekalian. Dan para ulama memasukkan Imam Ahmad rahmatullahi alaih dalam kelompok Ribbiyun atau kelompok Rabbaniyun. Kenapa? Karena memang kelompok inilah kelompok yang betul-betul memegang kuat sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena mereka merasakan betapa besarnya cinta dan sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada mereka. Maka mereka pun bersabar dalam hidupnya. Kata para ulama, kalaulah bukan karena Imam Ahmad, kalaulah bukan karena Imam Ahmad, maka Al-Quran itu akan diyakini oleh orang-orang di sesudahnya sebagai makhluk dan bukan kalamullah. Tapi karena istiqamahnya dia dengan ucapan Nabi bahwa Al-Quran adalah kalamullah, bukan makhluk, maka dia sabar menahankan cambukan dan pukulan-pukulan dari pengawal-pengawal Raja Abbasiyah saat itu. Sampai di sidang terakhirnya, para ulama saat itu sudah memegang buku dan penanya masing-masing, dan disaksikan oleh orang-orang saat itu apa yang akan dijawab oleh Imam Ahmad. Tapi ketika sang raja bertanya, bagaimana pendapatmu ya Ahmad? Apakah engkau berubah dari pendirianmu bahwa Al-Quran itu adalah makhluk, bukan kalamullah? Ini semua orang tunggu nih, Pak. Tapi saat itu dengan istiqamahnya dia mengatakan, Al-Quranu kalamullah. Quran itu adalah kalamullah, bukan makhluk. Maka raja marah dan memerintahkan kepada pengawalnya agar mencambuknya dan memukulnya. Bahkan yang memukulnya saat itu, ya, dengan inisiatif sendiri, dia pukul kepalanya, kepala Imam Ahmad. Begitulah terus-menerus dirasakan oleh Imam Ahmad sampai pada akhirnya dia dibebaskan. Pada saat dia dibebaskan, kembali dia diizinkan menyampaikan ta'lim kepada orang-orang saat itu di masjid. Maka di satu pertemuan dia tengok, ya, hadir seorang laki-laki pengawal raja yang memukul kepalanya saat itu. Dan dia bertanya, wahai fulan, kenapa engkau dulu memukul kepalaku, padahal engkau tidak diperintahkan untuk itu? Tapi apa kata laki-laki tersebut? Ya Imam, aku menginginkan engkau mati saat itu, supaya engkau tidak mengubah kalimatmu
bahwa Al-Quran adalah kalamullah. Aku takut engkau berubah pendirian sehingga engkau mengatakan Quran adalah makhluk, sementara orang sudah sibuk dengan pena dan bukunya menunggu ucapan terakhirmu. Makanya aku memukul kepalamu dengan harapan engkau mati, tapi tidak mati juga. Iya. Beginilah Bapak sekalian, salah satu sikap para ulama membalas jasa nabinya, Pak. Terutama di hadis syafaat yang kita sebutkan. Dari seluruh anbiya, tidak ada yang menolong manusia saat itu kecuali Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, ana laha, ana laha, ana laha. Nabi pun bangun, Nabi pun meminta dan mendahulukan umatnya. Saat itu manusia pun dipercepatlah proses mereka. Dipercepatlah urusan mereka di padang mahsyar. Mereka pun tidak lama lagi menunggu panasnya terik matahari saat itu. Ya, keringat yang kita bilang ada yang sampai mata kaki, ada yang sampai lutut, ada sampai pinggang, bahkan ada yang sampai wajah. Maka dengan syafaat Nabi semua itu ya selesai, sehingga dipercepat urusan manusia. Memang ada 5 macam syafaat lagi, Pak, tapi nanti itu akan kita jelaskan di tempatnya masing-masing, insyaallah. Jadi kalau kita dari pergi ke urutan, jadi maknanya setelah kebangkitan, maka kita digiring dengan keadaan yang kita sebutkan tadi. Setelah itu matahari didekatkan kepada ubun-ubun manusia, kemudian mereka mengalami dari pengaruh panasnya matahari tersebut, dan setelah itu didatangkan neraka Jahannam. Kemudian muncul syafaat. Ini urutannya, Pak. Dan setelah syafaat diproses, dipercepat keadaan manusia, maka masalah berikutnya yang dihadapi manusia saat itu adalah tatayurus suhub. Berterbanganlah suhub-suhub kita. Apa itu suhub? Lembaran dari catatan kebaikan dan keburukan kita. Di sini kata para ulama, kembali keadaan manusia takut, gemetar, bahkan banyak di antara mereka yang menjerit ketika sampai ke tangan mereka suhub atau lembaran-lembaran tersebut. Dan ini dijelaskan oleh Allah dalam surah Al-Insyiqaq. Allah mengatakan, فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَيَنْقَلِبُ إِلَى أَهْلِهِ مَسْرُورًا. Adapun mereka yang menerima catatannya itu dengan tangan kanannya, kata Allah, fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Mereka akan dihisab dengan hisaban, dengan perhitungan yang mudah. Ya, ini yang disebut dengan yaumul hisab. Jadi maknanya setelah syafaat, maka manusia dihadapkan kepada yaumul
hisab. Ini urutannya, Pak. Di sini ketika Nabi membaca ayat ini, Pak, didengar oleh istrinya Aisyah radhiyallahu anha. Karena Aisyah ini dia salah satu keunggulannya dari istri-istri Nabi yang lain, kecerdasan akalnya. Bahkan Az-Zuhri, gurunya Imam Malik, mengatakan, ya, walau banyak ulama melemahkan ini, kalaulah dikumpul semua ilmu para wanita, ya, dan dibandingkan dengan ilmu Aisyah itu masih lebih banyak dan lebih luas. Itu ucapan Az-Zuhri, Syekh Malik. Salah satu bentuk kecerdasan Aisyah mengatakan ke Nabi, "Ya Rasulullah, bukankah dalam salah satu hadismu atau dalam salah satu ucapanmu," kata Aisyah, "bahwa barang siapa yang dihisab, yang dihitung, ya, amalnya, maka tidak akan ada yang selamat." Oke, maka tidak akan ada yang selamat. Barang siapa yang dicek, Pak, dihitung, diperiksa amalnya, maka tidak akan ada yang selamat. Kenapa dalam ayat ini Allah mengatakan fa'amma man utiya kitabahu biyaminih, barang siapa yang menerima catatan kebaikannya itu dengan tangan kanannya, yuhasabu hisaban yasira, akan dipermudah perhitungannya. Tentu Al-Quran ini dengan ucapan berbeda. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, menjawab pertanyaan istri yang pintar seperti ini? Kata Nabi, "Laisa bidzan." Bukan itu maksudnya, wahai Aisyah. Kata Nabi, adapun bagi mereka yang beriman, setelah catatan-catatan itu mereka terima dengan tangan kanannya, maka bentuk hisab mereka adalah, kata Nabi, bahwa catatan itu dibacakan kepada mereka dan disuruh mereka mengakuinya. Ini kata Nabi. Seluruh catatan-catatan kebaikan kita dan keburukan kita, Pak, akan dibacakan ke kita, dinampakkan rapot ini satu persatu. Dalam Al-Kahfi disebutkan, ya, ma li hadzal kitab, kitab apa ini, kan gitu, la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha, kan gitu dalam Kahfi, Pak. Kitab apa ini? Tidak ada, mulai dari yang besar dan yang terkecil sekalipun tertulis lengkap di sana. Itu nanti dibacakan. Begini bentuk hisab orang beriman, Pak. Perhitungan mereka, dibacakan kepada mereka kesalahan-kesalahan itu, dan kita akui, disuruh kita mengakuinya. Bukankah pada hari sekian, tanggal sekian, jam sekian engkau melakukan ini? Seperti itu. Kemudian kita mengakuinya. Sampai kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika kita sudah merasakan binasa, tidak akan selamat lagi dari kesalahan-kesalahan yang kita buat, ya, semua tertulis lengkap, ya. Kata Nabi, ketika kita sudah merasa tidak akan selamat, pasti binasa, pasti neraka, kemudian Allah pun berkata, faqad ghafartu laka, jangan kau takut, semua ini telah kuampuni.
semua ini telah kututup. Ya. Inilah bentuk hisab, perhitungan bagi orang beriman. Dan untuk mendapatkan ini, kata para ulama, Bapak sekalian, ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi, atau kama qala, Allah itu akan selalu terus menerus menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong orang lain. Ini salah satu amalan yang harus kita perbanyak di dunia ini, Pak, untuk mendapatkan hisab seperti itu. Di hadis lain Nabi mengatakan, Allah akan senantiasa menutup kesalahan hamba selama hamba itu menutup kesalahan saudaranya. Karena itu salah satu usaha kita agar perhitungan kita itu seperti perhitungan yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka salah satunya, tutuplah rapat-rapat aib saudara kita. Itu dia, agar Allah menutup aib dan aurat kita di akhirat lewat apa nih? Catatan-catatan tersebut. Kata Allah, faqad ghafartu lak, tenanglah, ini sudah kuampuni semua. Dari sini, Bapak sekalian, ini juga sebagai tambahan, bahwa dari kesalahan-kesalahan kita itu, Bapak sekalian, ada yang diampuni, dan bentuk pengampunan Allah itu dua. Satu, ditutup kesalahan itu seperti tadi, hanya ditutup, tapi tulisannya masih ada. Dan yang satu lagi dihapus. Satu lagi dihapus, Pak. Maknanya tidak ada dalam tulisan. Habis dia. Tapi ditutup ini saja sudah cukup. Ini saja sudah cukup. Walau tingkatan ampunan Allah yang tertinggi itu adalah apa? Sampai dihapusnya kesalahan. Karena itu Aisyah, balik kita ke Aisyah. Aisyah ini istri tercinta, apa? Tetap terpintar kan kita bilang. Makanya, ini tambahan lagi. Seorang ulama ketika dia menjelaskan istri-istri Nabi yang 11 itu, dia buat syair, ya, ringkasan dari nama-nama mereka, dan menyebutkan istilah atau singkatan bagi nama Aisyah itu akli. Akli, ya, ini seingat saya, Pak. Makanya saya bilang ini tambahan yang muncul tiba-tiba. Penyair itu mengatakan Khalili, ya, Khalili itu singkatan dari Khadijah. Khalili binti Khuwailid, ya kan? Saha itu singkatan dari Saudah. Kemudian siapa yang ketiga? Aisyah, kan? Dia bilang Khalili saha akli, dia bilang. Akli itu adalah Aisyah binti Abu Bakar Siddiq.
Baru yang keempat, Hafsah. Hafsah ini singkatannya apa dia? Lupa, kena bilang saya. Tapi Hafsah. Kemudian setelah Hafsah, Zainabi. Siapa itu? Zainab. Ya kan? Kemudian Halah. Siapa Halah? Singkatan dari Hindun binti Abi Umayyah yang disebut dengan Ummu Salamah, istri ke-6. Kemudian setelah Halah apa, Bu? Saya pun lupa. Tapi urutannya Juwairiyah, ya, dari Bani Al-Mustaliq. Kemudian setelah Juwairiyah, Rumzan. Rumzan itu Ramlah binti Abi Sufyan. Sahihan, Sabiyah binti Huyai. Muhadzaba, yaitu Maimunah bintil Haris. Itu yang 11 yang ittifaq. Maksud saya, hadis syair itu dia menyebutkan Aisyah itu akli, karena memang menunjukkan akalnya, sehingga penyair tersebut mengistilahkan akli sebagai singkatan dari istri Nabi Aisyah. Baik. Salah satu bentuk, ya, kecerdasan Aisyah itu terlihat dari pertanyaannya ke Nabi. Ini dalam soal ampunan, Pak. Biar kita tahu. Apa kata Aisyah kepada Nabi? Ya Rasulullah, apa yang kubaca, apa yang harus kuperbanyak zikir untuk mendapatkan malam Al-Qadar, ya kan, di 10 terakhir Ramadan. Apa kata Nabi? Ini doa yang masyhur, disebutkan dan dibaca oleh imam setiap witir di kunutnya. Allah, bacalah, quli atau fa'akthiri, kata Nabi, perbanyaklah wahai Aisyah ucapan Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf, suka memaafkan, maka maafkanlah aku. Ini zikir yang perlu diperbanyak di 10 terakhir Ramadan. Kata para ulama, apa beda maaf Allah dengan ampunan Allah? Bedanya, kalau ampunan Allah artinya bila Allah mengampuni kita, Allah akan menutup kesalahan itu, tapi kesalahan itu masih ada tulisannya, dan nanti akan dibacakan di yaumul hisab. Tapi bila Allah memaafkan seorang hamba, maka Allah mengampuninya dan menghapus kesalahan itu dari lembaran-lembarannya. Inilah dia tingkatan tertinggi dari ampunan Allah, yang caranya salah satunya, Bapak sekalian, kita maafkanlah orang. Tutup kesalahannya, jangan ceritakan kepada siapapun, dan bantulah dia. Insya Allah usaha ini, ya, akan mendapatkan ganjaran, di mana di yaumul hisab Allah pun akan mengampuni kita, menutup kesalahan itu, bahkan menghapusnya, karena memang itu janji Allah. Innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah itu tidak pernah menyalahi janjinya. Wallahu a'lam. Saya kira kita sampai di situ. Mudah-mudahan insyaallah
apa yang kita perdengarkan pada hari ini, pada malam ini, menambah keimanan kita dan keyakinan kita kepada hari kiamat ini, sehingga memotivasi kita untuk memperbanyak amalan kita sebagai bentuk persiapan kita menghadapinya, insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz yang memberi sedikit perkongsian yang kita untuk malam ini. Kita buka satu dua persoalan kalau ada. Assalamualaikum. Ini soalan kalau di Yaumul Mahsyar nanti, soalan pertama Yaumul Mahsyar, susunan bagaimana Ustaz? Kalau dibariskan semua manusia itu kan, satu berapa lama? Dan katanya 50,000 tahun gitu ya. Kedua, dibariskan bagaimana susunannya? Sama ahli keluarga atau sama sahabat atau bagaimana? Atau aturannya kafir sebelah kanan kiri atau Islam Muslim sebelah kanan gitu, susunannya bagaimana? Dan yang soalan yang ketiga tu, ini keluar tajuk sikit. Biasanya kalau kita dengar ucapan untuk mengucapkan ulang tahun perkahwinan, semoga kamu kamu suami isteri sampai ke jannah. Apa ulasan Ustaz? Mungkinkah ini di jannah nanti mereka akan disatukan di jannah? Kenapa bertanya ini? Tadi biasa kita mungkin bagaimana kita dengan keluarga kita. Ya, saya paham. Wakil tanya Ustaz. Dengan siapa kita di syurga nanti? Kalau katalah ibu bapa kita atau anak-anak kita, keluarga kita. Okey, Pak. Ya. Pertanyaan pertama, Pak. Bagaimana keadaan manusia di mahsyar ketika berdiri menunggu keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala? Ini dijelaskan oleh Allah di banyak ayat, salah satunya di ayat pendek, wa idzan nufusu zuwijat. Oke. Wa idzan nufusu zuwijat. Setiap jiwa manusia saat itu, ya, dikumpulkan dia di kelompoknya masing-masing. Di sini dijelaskan para ulama bahwa kelompok yang beriman, maka mereka bersama yang beriman. Kelompok yang kafir bersama orang kafir. Kelompok munafik bersama munafik. Begini susunan barisan makhluk di alam mahsyar menurut keterangan Al-Quran. Dan ini diperkuat oleh Nabi SAW dalam hadisnya. Seorang sahabat bertanya ke Nabi, "Ya Rasulullah, matas sa'ah?" Kapan kiamat itu terjadi? Kata sahabat itu ke Nabi. Kata Nabi, "Madza a'datta laha?" Kau bertanya masalah kiamat ini, apa yang kau siapkan untuknya? Kata laki-laki tersebut, "Ya Rasulullah, tidak kusiapkan dia dengan banyak salat, banyak puasa, banyak zakat, banyak zikir. Karena aku memang tidak mampu itu.
tapi kusiapkan dia dengan cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasul. Apa kata Nabi? Nah, kalau begitu, tenanglah, beruntunglah. Hadis itu keluar hadis Nabi SAW, al-mar'u ma'aman ma'ahabbah, bahwa seseorang itu nanti akan dikumpulkan Allah bersama yang dia cintai. Karena itu cinta ini ibadah, dan ke siapa dia akan kita arahkan juga diatur oleh agama kita. Maka mereka yang mencintai para anbiya, mencintai para rasul, mencintai para sahabat, sebab banyak manusia saat ini yang membenci sahabat, membenci para tabi'in. Barang siapa yang mencintai orang-orang saleh, mencintai para ulama, walaupun mereka tidak sekelas dengan mereka yang mereka cintai, tapi cinta mereka itu akan menjadi penyebab mereka akan digolongkan bersama yang mereka cintai. Begini susunannya, Pak. Ya, itu dia. Kemudian pertanyaan berapa nih? Berapa lama Ustaz? Dalam ayat ya disebutkan bahwa satu hari di akhirat itu sama dengan 50.000 sanah. Itu ayat dalam As-Sajdah. Itu 50.000 tahun. Cuman kata para ulama, ketika mereka mentafsirkan masa ini di ayat tersebut, mereka bilang bahwa ini tetap bergantung kepada amal seseorang yang akan mengalami, yang akan merasakan lama satu hari di akhirat itu dengan ukuran 50.000 tahun tersebut. Ini akan dirasakan oleh orang-orang kafir, ya kan? Akan dirasakan oleh orang-orang kafir. Adapun orang-orang yang beriman, ya tentu mereka tidak akan merasakan selama itu. Bahkan di riwayat, ya saya lupa riwayat siapa, tapi ini hadis ini hadis sahih dan masyhur, bahwa perasaan orang beriman di padang mahsyar itu, ya, karena memang keimanan dan ketakwaan mereka yang kuat ketika di dunia, itu kata Nabi SAW, sama seperti orang yang pergi salat ke masjid, kemudian dia tunaikan salat di masjid berjamaah, salat sunnah, kemudian dia kembali ke rumahnya. Jadi semacam itulah ukurannya kata Nabi, ya, lama ya berdirinya seseorang di padang mahsyar itu, tapi tentunya ini bagi orang beriman. Dan secara akal kita, Pak, secara logika, orang yang susah di malam hari, tak bisa tidur, akan lama bagi dia malam itu kan. Dia akan selalu tengok jam-jam berapa, gitu kan. Tengok bersingkap jendela, kok tak siang-siang. Terasa lama bagi mereka yang tidak bisa tidur, mereka yang resah di malam hari. Malam itu, coba kalau malam bagi pengantin baru, Pak, terasa cepat. Ya, sama-sama kok cepat kali gitu. Nah, ini perbandingan aja. Baik. Nah, baru dari sini kita berangkat ke pertanyaan terakhir, Bapak tadi.
Baik. Ucapan salah satu doa kita kepada mereka yang menikah, semoga kalian langgeng sampai kepada surga. Ini doa yang baik. Teringat lagi saya kepada kisah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita sebut dengan Halah tadi, yaitu Ummu Salamah. Ya kan? Ummu Salamah nama dia adalah Hindun binti Abi Umayyah Al-Makhzumiyah Al-Qurasyiyah yang wafat pada tahun 61 Hijriyah. Dia punya kisah menarik untuk menjawab pertanyaan ini. Kata Ummu Salamah radhiyallahu anha, ketika dia masih bersama suaminya Abu Salamah, dan Abu Salamah ini adalah sahabat dan sekaligus saudara sepersusuan Nabi dari Suwaibah. Saudara sepersusuan Nabi dan sangat mirip dengan Nabi. Ya. Abu Salamah ini sangat mirip dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Ummu Salamah dalam riwayat Muslim, dia mengatakan, aku pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dia bilang. Ini terutama untuk para ibu, dengarkan ini baik-baik biar dicontoh. Kata Nabi, kata Ummu Salamah, bahwa ma min muslimin yusibuhul musibah, tidak setiap seorang muslim, kata Nabi, yang tertimpa musibah thumma qala ma amarallah, lalu dia mengucapkan apa yang diperintahkan Allah ketika dia tertimpa musibah itu. Apa ucapan perintahnya? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, yang disingkat oleh ulama istirja. Ya, ini ucapan ketika kita mengalami musibah, terutama musibah kematian. Melainkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah akan mengganti untuknya yang lebih baik. Ini didengar oleh Ummu Salamah dari Nabi ketika Abu Salamah masih hidup. Kemudian ketika terjadi peperangan Uhud, maka salah satu yang ikut dalam peperangan itu adalah Abu Salamah, suami dari Ummu Salamah, Hindun. Dan saat itu dia terkena panah, dan berbulan-bulan dia sakit karena pengaruh panah itu. Maka ketika dia merasa ajalnya sudah dekat, dia mengatakan kepada Ummu Salamah, ya Ummu Salamah, hal tuti'uni, mau ndak kamu menuruti perintahku? Kata Abu Salamah. Apa itu? Dia bilang, bukankah pernah kita berjanji dulu? Nah, ini jawabannya. Bukankah kita pernah berjanji dulu ketika aku mengatakan bahwa aku mendengar sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa seseorang yang wafat dan dia adalah penghuni surga, kemudian istrinya tidak menikah lagi setelah wafatnya dia, melainkan Allah akan menjadikan mereka tetap bersama di dalam surga. Sehingga setelah Abu Salamah mengucapkan hadis ini kepada Ummu Salamah, hayya falnata'ahad, wahai Ummu Salamah, mari kita berjanji, kata dia. Setelah hadis ini, karena hadis ini
Mereka berjanji bahwa bila engkau wafat di luar aku tidak akan menikah, dan bila saya wafat jangan engkau menikah. Itu janji mereka. Diiyakan oleh Ummu Salamah. Tapi kita bilang ketika dia terkena panah dan dia menduga akan wafat, maka dia ingatkan Ummu Salamah tentang janjinya, sehingga dia mengatakan, mau enggak engkau menuruti perintahku? Dia bilang, apa itu? Bila aku wafat menikahlah. Ya kan? Bila aku wafat menikahlah. Dan dia mengangkat tangannya dan berdoa, ya Allah, karuniakanlah untuk Ummu Salamah lelaki yang baik hati, mencintainya dan tidak menyakitinya dalam hidupnya. Luar biasa nih. Tidak berapa lama dia pun wafat. Okay. Ketika dia wafat, Abu Salamah wafat, dia ingat hadis Nabi apa? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Balasannya Allah akan mengganti yang lebih. Apa kata Ummu Salamah? Siapa yang lebih baik dari Abu Salamah? Mana ada lagi yang lebih baik dari Abu? Dia tidak terpikir ke Nabi. Karena ucapannya saja, ya Allah karuniakanlah untuknya suami yang menyayanginya, tidak menyakitinya dalam hidupnya. Dia bilang, siapa lagi yang lebih baik dari Abu Salamah? Tapi tetap dia baca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tidak berapa lama setelah itu, setelah habis iddahnya, datanglah Ahtab ibnu Badla'ah, begitulah nama seorang sahabat itu, utusan Nabi SAW kepada Ummu Salamah, ya, untuk menyuntingnya, artinya untuk meminangnya. Ternyata itulah jawabannya. Dari sini ya Pak, kata para ulama, bahwa kita dalam surga nanti, salah satu kenikmatan tertinggi yang kita rasakan, kita akan bersama istri kita. Tapi dengan syarat, istri itu bila kita di luar wafat, dia tidak menikah dengan yang lain. Tapi bila dia menikah dengan yang lain, dia akan bersama istri baru, suami barunya, dan bapak dengan yang lain. Itu dia. Dan inilah rahasianya atau hikmahnya kenapa istri-istri Nabi kita itu tidak menikah setelah wafat Nabi. Aisyah radhiyallahu anha, berapa umur dia ke Nabi wafat? Ibu-ibu, hanya sekitar 19 atau 20 tahun. Wafat dalam usia 61. Bayangkan ibu berapa tahun dia menjanda. Kenapa? Karena memang Allah lewat perintah Jibril, Allah memerintahkan ke Jibril menyampaikan kepada Nabi ketika Nabi hampir menceraikan Hafsah. Maknanya sebagian riwayat mengatakan sudah dicerai, kemudian disuruh rujuk. Alasannya apa? Lianna sawwamah qawwamah, karena Hafsah itu adalah orang yang berdiri malam, salat tahajud dan puasa di siang harinya. Kemudian kata Nabi, wa zawjuka fil jannah, dan mereka itu akan menjadi istrimu dalam surga. Nah, itu dia. Jadi nanti kita akan dipertemukan Allah bersama istri kita di dalam surga. Tapi dengan syarat apabila memang suami istri ini hidup dalam petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu dia Pak. Jadi doa itu baik,
Ya. Oke, saya tanya tadi mau ke siapa lengkapkan itu. Baik. Wah. Ada soalan lain daripada ibu-ibu? Silakan, Pak. Salam. Ustaz, ada satu kisah tentang Nabi dengan seekor unta. Unta itu ikut pada Nabi. Lepas tu sahabat bertanya, Nabi bilang, andai kata manusia sujud kepada manusia, aku akan perintahkan isteri sujud kepada suami. Ya. Kenapa tak bilang kepada ibu atau bapa? Kenapa pada suami? Kenapa? Wah, ini menjawabnya susah sikit, Pak. Ya. Baik. Begini, Pak. Karena setelah istri kita itu dalam naungan kita, ya kan? Maka kalau istri, dia bukan lagi menjadi tanggung jawab orang tuanya, tapi kita inilah sebagai penanggung jawabnya. Maka dia harus mendahulukan keridhaan suaminya daripada keridhaan orang tuanya. Sehingga Nabi berkata seperti itu, ya. Dan ditambah lagi di hadis lain, kata Nabi, ayyuma imra'atin, ya kan, siapa saja di antara wanita yang mendirikan salat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, kemudian taat kepada suaminya, melainkan bila dia wafat, Allah akan persilahkan dia masuk surga, ke surga mana yang dia sukai. Ini menunjukkan bahwa bagi seorang istri, setelah Allah dan Rasul adalah suami, baru orang tuanya. Makanya dalam salah satu hadis yang lain disebutkan, ketika seorang sahabat meninggalkan istrinya dalam perang dan mengatakan kepada istrinya, jangan engkau keluar rumah sampai aku pulang. Kemudian orang tua si istri tersebut sakit. Datanglah orang menyampaikan ke rumahnya bahwa orang tua yang sakit. Tapi dulu tidak ada Facebook, Pak. Tidak ada WhatsApp. Tidak bisa kirim pesan untuk minta izin sama suami keluar rumah seperti sekarang kan. Sehingga tidak dapat izin. Maka sang istri mengatakan kepada yang menyampaikan pesan, saya tidak bisa keluar sebab suami saya berpesan tidak boleh keluar sampai dia pulang, sampai orang tuanya wafat. Nah, dia tidak melihatnya karena suami belum mengizinkannya. Nah, inilah dia ucapan-ucapan Nabi sebagai pendukung dari dalil yang Bapak sebutkan tadi. Adapun alasannya karena memang setelah mereka menikah setelah mereka kita nikahi, maka mereka dari segi mas'uliyah, tanggung jawab itu sudah menjadi tanggung jawab dan dalam naungan suaminya, ya kan? Karena itu berubah hak dia kepada orang tuanya atau kewajiban dia kepada orang tuanya. Artinya suami dulu baru istri. Tapi adapun kita, Pak, tidak berubah. Oke? Adapun kita bagi suami itu tidak berubah. Jangan sempat renggang kebaikan kita terhadap orang tua karena kehadiran mereka. Dan ingat kisah Al-Qamah. Dan ingat kisah Al-Qamah.
Karena itu seorang istri dalam hal ini patutnya sebagai penolong suaminya untuk semakin berkhidmat terhadap orang tuanya. Itu dia. Tentu jawaban dari saya, Pak. Tentu dalam masalah ini akan banyak jawaban-jawaban, ya. Sebab ini bisa dijawab lebih dari satu macam. Di dalam satu hadis Nabi SAW, ini hadis ini biasanya disebutkan para ulama di masalah salat jamaah, ya kan? Hadis Abdullah ibnu Umar, ketika dia sampaikan hadis ini di depan para muridnya seperti ini, dia mengatakan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, La tamna'u ima Allahi masajid Allah. Kata dia, kata Nabi, jangan kalian larang istri-istri kalian tuh menghadiri, ya, salat berjamaah di masjid Allah, kan gitu kira-kira maknanya. Maknanya di sini kata para ulama, hatta untuk ibadah kepada Allah ke masjid pun mereka harus minta izin pada suami. Apalagi ke mall, iya, ke pasar ikan, ya, ke Doha dan sebagainya. Lebih patut minta izin. Ke masjid saja yang ini adalah haqqullah, dia harus minta izin. Apalagi ke tempat yang lain, ya kan? Apalagi ke tempat lain. Ini menunjukkan, ya, ucapan Nabi tadi bahwa barang siapa wanita manapun yang mengerjakan salat, menunaikan berpuasa di bulan Ramadan dan mereka taat kepada suaminya, bila dia wafat, maka Allah akan mempersilahkan kepadanya masuk surga dari pintu mana yang dia suka. Allahu a'lam. Saya kira sudah sampai situ, Pak. Saya jauh soalnya. Supaya Ustaz Amin dengan perkongsian pada malam ini, semoga bertambah ilmu dan keimanan kita kepada